Baik para pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada, para pencinta setia yang selalu menyaksikan program Bincang Dai, semoga kita senantiasa masih diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, selanjutnya kita masuk pada season yang kedua. Saya persilahkan kepada bunda-bunda yang mungkin ingin bertanya. Baik, silakan Bunda, silakan sebutkan nama, perkenalkan majelis taklim dan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya memperkenalkan diri. Nama saya Andi Bau, Pak Ustadz. Saya dari Majelis Taklim Nurul Jihad, anggota Majelis Taklim Nurul Jihad. Ini kan udah masuk 10 terakhir Ramadan ya Pak Ustadz. Ya, biasanya di 10 Ramadan terakhir itu kan ada malam Lailatul Qadar. Pertanyaannya Pak Ustadz, apakah malam Lailatul Qadar itu jatuhnya di malam ganjil? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda atas pertanyaannya. Jadi apakah Lailatul Qadar itu datangnya pada malam-malam ganjil saja? Kalau kita melihat dari sejarah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus juga kita merujuk pada pengalaman-pengalaman pada sahabat Nabi, sesungguhnya Lailatul Qadar itu memang jatuh pada malam-malam ganjil. Namun ketika kita kembali kepada hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala, Lailatul Qadar itu bisa jadi juga datang pada malam-malam genap, karena itu hak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Bahkan ketika Allah menghendaki, bisa saja terjadi pada 10 awal Ramadan pertama, bisa saja terjadi pada 10 Ramadan pertengahan dan 10 Ramadan terakhir. Jadi kita kembalikan lagi, kalau kita merujuk tadi kepada sejarah dan pengalaman-pengalaman sahabat serta para ulama, kebanyakan yang terjadi Lailatul Qadar itu jatuh pada malam-malam ganjil. Namun sekali lagi kita kembalikan kepada hak Allah. Allah lah yang berhak menentukan kapan kita manusia hanya berusaha untuk meraih malam-malam Lailatul Qadar itu, karena nilai-nilai kebaikan di malam Lailatul Qadar itu bagaikan 1000 bulan. Baik Bunda, saya kira itu jawaban yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, mungkin saya silakan. Siap Bunda, sebutkan nama dan majelis taklim, kemudian masuk pertanyaan. Baik, silakan Bunda. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Saribanung, anggota Majelis Taklim Nurul Jihad Kompleks Pasar Batangasih. Yang saya ingin tanyakan Pak Ustaz, kita kan berada sekarang di akhir 10 Ramadan. Apa yang baik kita lakukan di akhir 10 Ramadan ini? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bunda, terima kasih. Kita sekarang berada di 10 akhir Ramadan, dan apa saja yang bisa kita lakukan agar mungkin kita bisa mendapat juga atau dapat meraih malam Lailatul Qadar itu. Tentunya sesuai dengan tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berada di dalam 10 akhir Ramadan, maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam lebih perbanyak melakukan ibadah-ibadah di masjid. Artinya apa? Bahwa kita bisa mendapatkan, dan kita semua berhak mendapatkan malam Lailatul Qadar itu
ketika kita bisa memaksimalkan semua ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Rasul. Contoh misalnya membaca Quran, kemudian melakukan sholat malam. Kita memohon kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Kita meminta kepada Allah, memohon ampunan agar kelak nanti ketika kita sampai pada hari kemenangan, kita dikembalikan dalam keadaan fitrah, bersih, suci. Semua dosa-dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tadi Bunda, kita perbanyak membaca Al-Qur'an, kemudian perbanyak melakukan sholat tobat, sholat malam, qiyamul lail. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya Allah Subhanahu wa taala berkenan kepada kita untuk memberikan kita kemuliaan-kemuliaan malam Lailatul Qadar itu. Saya kira itu Bunda yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya jawab. Insya Allah kita akan masuk lagi pada sesi yang ketiga. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Dai.